Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia pun datang membawa seluruh pasukan miliknya untuk dapat menghancurkan sekte Swantia, di mana Zauvan dia membawa hampir seluruh pasukan dari sekte Moche bertempur bersama dengan dirinya. Namun tentunya melihat Zauvan yang membawa seluruh kekuatan tempur dari area kamar budak, tentunya yang membuat Kwilang dia sampai keringat dingin ketika dia melihat Zauvan sungguh sangat edan seperti ini. Apalagi ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Zauvan dia menggunakan sebuah perintah palsu yang tentunya itu membuat Kwilang dia jadi ketakutan. Tapi di sini untuk Zauvan dia tidak mengatakan itu semua kepada orang-orang yang ikut bersama dengan dirinya, di mana Zauvan pada akhirnya dia pun mendeklarasikan kalau dia datang ke tempat ini untuk dapat bertempur dengan sekte Swantia. Namun tentunya apa yang diucapkan oleh Zauvan membuat para tetua ada yang tidak setuju dengan itu semua karena itu terlalu berbahaya dan juga beresiko, apalagi jika nanti kedua Supreme sampai turun tangan. Namun di sini Zauvan dia pun mengatakan ini semua ada alasannya kenapa dirinya membawa seluruh pasukan dari sekte Moche untuk dapat bertempur, apalagi ini semua ada di bawah kendali dari Master Sekte, perintah Master Sekte. Di sini Zauvan dia pun mengatakan ini semua dia lakukan karena perintah dari Master Sekte. Selain itu juga kenapa kelompok lainnya tidak mau ikut bersama dengan dirinya, yaitu kelompok dari murid dalam. Itu semua terjadi karena Tatuashi dia nolak untuk dapat menyerang karena dia takut jika kita kalah maka mereka akan kehilangan segalanya. Tapi berbeda dengan kita semua berasal dari area kamar budak dan dari awal kita memang tidak punya apapun. Jadi apa yang kita lakukan untuk saat ini demi masa depan kita, ucap dari Zauvan. Di sini Zauvan dia juga mengatakan dalam turnamen Naga Ganda sebenarnya ada beberapa detail yang sengaja dirahasiakan karena dia tidak mau sampai membuat sekte jadi gempar. Karena sejatinya di dalam turnamen Naga Ganda harusnya hasil yang diterima oleh sekte Moche tidaklah berada di 3 sekte menengah, melainkan 3 sekte atas. Tapi ini semua terjadi karena sekte Swantian. Mereka semua bersikap licik dan dalam pertarungan individu kami kalah hingga membuat kami gagal mendapatkan 3 posisi peringkat atas, yang tentunya membuat mereka semua yang mendengarnya kaget dong ketika mereka memiliki sebuah kesempatan untuk menjadi 3 sekte atas dijatuhkan oleh sekte Swantian. Dan untuk dapat lebih membuat mereka semua percaya, di sini Zauvan dia pun mengatakan, "Yangsha, bukankah ini semua benar?" Dan untuk Yangsha dia pun iya sih, dan di sini Yangsha dia pun membenarkannya. Tapi untuk Yangsha dia pun berpikir, bukankah seharusnya ini disuruh diamkah sebelumnya? Tapi kenapa sekarang dibongkar? Pikir dari Yangsha. Di sini Zauvan dia juga mengatakan kepada mereka semua jika saja berita ini tersebar dan juga sampai ke telinga dari Master Sekte, tentunya Master Sekte akan sangat marah. Dan di sini Zauvan dia juga mengatakan kalau sekte Swantian awalnya sama seperti mereka yang berasal dari 3 sekte bawah, dan ketika sekte Moche akan naik mereka sangat tidak suka dan mereka mencoba untuk dapat menjatuhkan kita. Dan setelah kita ada di atas, kenapa kita tidak memberikan sedikit penghinaan kepada mereka? Dan sebab itulah aku diutus oleh Master Sekte untuk dapat pergi 1 bulan lalu untuk dapat mempermalukan mereka dan menunjukkan kekuatan dari sekte Moche, ucap dari Zauvan, yang membuat murid-murid mereka pun berpikir kalau ternyata Zauvan alasan dia pergi sebelumnya 1 bulan lalu bukan untuk membelot ataupun pergi meninggalkan sekte Moche, tapi ternyata dia pergi untuk dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh Master Sekte untuk dapat menunjukkan kekuatan tempur yang dimiliki oleh sekte Moche. Namun di sini Zauvan dia pun kembali mengatakan saat dia pergi ke sekte Swantian dia mendapatkan sebuah informasi yang sangat amat mengerikan. Mereka diam-diam bersekongkol dengan sekte Tianxing untuk dapat menekan sekte Moche, mencoba untuk dapat menjatuhkan sekte Moche secara diam-diam. Dan begitu aku mendapatkan informasi itu, aku langsung pergi mencoba untuk dapat melaporkan kepada Master Sekte. Tapi ternyata mereka menyadarinya dan mereka langsung mengirimkan 2 orang tetua untuk dapat mengejarku, untuk dapat membungkamku. Tapi tentunya dengan kemampuan yang aku miliki, aku dapat menjatuhkan mereka berdua. Aku melenyapkan 2 tetua yang mencoba untuk dapat membungkamku, ucap dari Zauvan, yang membuat para tetua lainnya yang ada di sekte Moche mereka pun marah ketika mereka mendengar bakat terbaik yang dimiliki oleh sekte mereka mencoba untuk dapat kabur dan dikejar dan coba untuk dapat dilenyapkan oleh sekte Swantian, yang membuat mereka pun berpikir kalau sekte Swantian sudah benar-benar kelewatan. Mereka belum cukupkah menjegal kita di dalam turnamen Naga Ganda dan kini mereka mau menyingkirkan pahlawan dari sekte kita? Mereka pikir sekte Moche dapat ditekan seperti itu kah? Ucap dari para tetua yang mulai marah, yang
membuat Zaufan dia pun tersenyum karena mereka semua masuk ke dalam permainan dari Zaufan. Di sini Zaufan dia pun kembali mengatakan kalau Master Sekte dia sangat marah setelah dia mendapatkan informasi ini dan dia ingin sekali memberikan pelajaran kepada Sekte Xuantian. Tapi apakah kalian tahu sekarang Master Sekte saat ini sedang pergi melakukan sebuah negosiasi untuk dapat membahas tentang masalah Sekte Pelindung. Dan jika saja kedua sekte ini menekan kita di saat penting seperti ini, maka reputasi yang dimiliki oleh Sekte Mochi akan hancur. Jadi, Master Sekte dia pun memerintahkan kepada kita untuk dapat menyerang terlebih dahulu. Dan ini semua dibuktikan dari token Master Sekte yang ada bersama dengan diriku. Walaupun memang ini memiliki sebuah risiko yang sangat besar hingga membuat kedua Supreme harus turun tangan. Tapi pertempuran ini akan mengukuhkan posisi kita sebagai 3 sekte tengah. Pimpinan 3 sekte tengah dan Sekte Xuantian harus dimusnahkan. Meskipun aku harus kembali menyerahkan 2000 batu roh suciku kepada Sekte Xuanlong, tapi demi nama baik dari sekte kita, aku tetap akan melakukannya. Walaupun aku harus kehilangan 2000 itu, aku tidak masalah. Ini semua demi wilayah barat. Ucap dari Zaufan yang membuat para tetua yang lainnya dan juga para murid-murid mereka pun bersemangat berkobar. Api semangat mereka untuk dapat bersama dengan Zaufan menghancurkan Sekte Xuantian. Kita harus menghancurkan sekte sampah itu. Ucap dari mereka, hajar. Ucap dari para tetua dan juga para murid-murid yang termakan amarah dengan semua ucapan yang diberikan oleh Zaufan hingga membuat Kuilang yang mendengarnya dia pun kaget dong ketika dia melihat Zaufan ternyata dapat melakukan hal gila seperti ini. Pelayan Zou, mereka semua percaya dengan omong kosong itu. Ini gila. Sekarang meskipun Master Sekte tiba-tiba saja datang sekalipun dan meminta mereka untuk kembali, nggak mungkin mereka akan kembali kan? Ucap dari Kuilang. Dan hal senada pun juga diamini oleh mereka berdua. Di mana orang tua ini dia pun berpikir jika saja dia belum pernah mendengar ini dari Zaufan, alasan kenapa Zaufan menyerang, mungkin saja dia akan percaya dengan ucapan yang diberikan oleh Zaufan. Tapi sayangnya dia udah tahu rencana dari Zaufan, jadi dia hanya dapat terdiam saja. Sedangkan untuk Yangsha dia pun bingung dong kenapa jadi perang. Padahal bukankah itu token cuma dipakai untuk turnamen naga ganda? Pikir dari Yangsha yang bingung. Tapi Yangsha tetap untuk dapat menutup mulutnya. Namun untuk orang tua ini, dia pun mengatakan kepada Zaufan kalau menyerang Sekte Xuantian bukanlah hal yang mudah. Karena mengingat Sekte Xuantian juga sama seperti Sekte Mochi, kekuatan tempur mereka kurang lebih mirip. Dan dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini, apalagi mereka juga tidak membawa seluruh kekuatan tempur dari Sekte Mochi, tentunya tidak akan mudah bagi mereka untuk dapat melakukannya. Apalagi Sekte Xuantian tentunya mereka bertahan, yang tentunya mereka juga menggunakan sebuah formasi untuk dapat melindungi sekte mereka. Dan menyerangnya tentunya tidak akan semudah itu. Ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh para tetua dan juga murid-murid yang lainnya. Mereka tahu menyerang sebuah sekte tidaklah semudah itu. Namun di sini mereka semua pun ternotis ketika mereka mendengar ada seseorang yang memanggil Zaufan. Kazuo, kami datang membantumu. Ucap dari seseorang, dan ternyata itu adalah Yunhai dan juga seluruh anggota keluarga Luo. Mereka semua datang untuk dapat membantu Zaufan dengan semua para tetua dan juga para prajurit yang dimiliki oleh Yunhai. Yang membuat Zaufan yang melihat itu semua dia pun tersenyum dan dia mengatakan, bagus, sempurna. Karena memang sebelumnya Zaufan telah memberikan sebuah token untuk dapat memanggil pasukan dari keluarga Luo. Dan untuk Yunhai ketika dia melihat Zaufan tentunya membuatnya sangat senang. Kazuo, lama tidak berjumpa. Ya Yunhai, kau terlihat sudah dewasa ya. Ucap dari Zaufan. Kau ini sekarang udah terlihat seperti kepala keluarga yang sebenarnya. Kau terlihat sudah punya wibawa ya. Ucap dari Zaufan. Dan di sini Zaufan dia juga mengatakan klan Luo tentunya memiliki masa depan yang cerah dengan adanya Yunhai sebagai pimpinan. Tapi untuk Yunhai dia pun mengatakan tidak. Ini semua berkat dari pondasi yang telah ditinggalkan oleh Zaufan hingga membuat keluarga Luo bisa ada di titik ini. Di sini Yunhai dia juga mengatakan jika bukan bantuan dari Perdana Menteri Zugi dan juga yang lainnya serta Tuan Leng Wuchan, nggak akan mungkin keluarga Luo bisa sampai di titik ini. Ini semua berkat dirimu Kazuo, ucap dari Yunhai. Dan untuk Zaufan, Zugi Changfeng dan juga dua lainnya, mereka memang dijuluki dengan 3 bintang kebijaksanaan Tianyu. Ya memang mereka memang pantas mendapatkannya. Dan dengan mereka ada di sisimu, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Ucap dari Zaufan. Tapi di sini untuk Yunhai, dia pun mengatakan kepada Zaufan kalau dia tetap berharap Zaufan akan kembali ke rumahnya, kembali ke keluarga Luo.
Dan Yu Hain dia juga mengatakan kalau posisi kepala pelayan keluarga Luo tetap selalu menunggu Zhao Fan. Yang membuat Zhao Fan dia pun mengatakan, jadi apakah kau ingin aku kembali menjadi seorang kepala pelayan? Hei, ayolah, saat ini nilaiku sudah jauh lebih tinggi, ucap dari Zhao Fan. Oh, bagaimana jika kau mengambil posisi sebagai kakak iparku aja? Namun di sini Zhao Fan dia pun menolaknya dengan cukup tegas, dimana dia nggak mau menjadi kakak ipar dari Yu Hain. Enggak, lupakan saja. Lagi pula, aku juga sudah punya istri. Dan aku memanggilmu untuk dapat mengambil kembali istriku, ucap dari Zhao Fan. Hei, benarkah? Dan di sini Zhao Fan dia pun juga ternotis ketika dia mendengar ada yang memanggilnya. Pelayan Zhou, kami sudah lama menunggu momen ini loh, ucap dari seseorang. Dan ternyata itu adalah seluruh tetua dari keluarga Luo yang diucapkan oleh Tetua Li. Di mana Zhao Fan dia pun mengucapkan selamat dan juga terima kasihnya kepada Tetua Li yang telah datang untuk dapat mengunjungi dirinya. Tetua Li, lama tidak berjumpa, terima kasih sudah datang, ucap dari Zhao Fan. Tapi untuk mereka semua mengatakan ini adalah sebuah kehormatan bagi mereka untuk dapat melayani Zhao Fan. Di mana mereka mengatakan, Plan Zhou, jangan terlalu sungkan, ini adalah kewajiban kami, ucap dari para tetua yang membuat Zhao Fan dia pun sungguh sangat senang. Baiklah, kalau begitu, ini luar biasa. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sekte Xuantian dan menyerang mereka, ucap dari Zhao Fan. Baik, sambut dari mereka yang akan bertempur bersama dengan Zhao Fan di sekte Xuantian. Namun melihat kekuatan tempur yang dimiliki oleh keluarga Luo membuat Yang Xia dia pun menyadari betapa mengerikannya keluarga Luo saat ini. Dan di sini Yang Xia dia juga dapat melihat kesetiaan yang dimiliki oleh keluarga Luo kepada Zhao Fan. Ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat amat luar biasa. Ini terlihat seperti rantai emas yang saling mengikat hingga membuat Yang Xia dia pun tidak heran kenapa Zhao Fan rela meninggalkan masa depan yang cerah di sekte Moche hanya demi pulang ke keluarga Luo. Karena memang ini sangat pantas untuk dapat disebut sebagai rumah, ucap dari Yang Xia. Namun kekuatan tempur dari Zhao Fan bukan cuma itu saja, karena ada sosok monster yang baru saja datang yang memanggilnya ayah dari kejauhan. Ayah. Dan ternyata siapa lagi jika bukan Gu Santong yang datang bersama dengan Zhao Fan, yang membuat Zhao Fan dia pun sungguh sangat senang ketika Gu Santong datang menemui dirinya. Nah akhirnya kau datang juga. Aku sempat khawatir kalau orang tua itu tidak akan pernah mengizinkanmu pergi. Oh, nggak bisa ya. Meskipun paman melarangku pergi, tetap saja aku akan pergi. Aku pasti akan kabur, ucap dari Gu Santong ataupun Sanzi kecil yang datang untuk bersama dengan Zhao Fan. Mendengar itu semua tentunya membuat para tetua dari sekte Moche mereka pun kaget ketika mereka mendapatkan kabar kalau ternyata Zhao Fan udah punya anak. Di sini mereka pun juga bingung bagaimana bisa Zhao Fan udah punya anak. Lagi pula anaknya saat ini ada di ranah virtual yang tentunya membuat mereka pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Ini dia kan masih muda, tapi dia sudah punya anak dan anaknya ada di ranah virtual. Ini benar-benar mengerikan. Sosok ayahnya monster. Ternyata buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Waduh, mereka ada keluarga monster, ucap dari orang-orang tua ini. Tapi untuk Zhao Fan dia pun mengatakan cukup basa-basinya, dan sekarang ayo kita mulai membahas bagaimana caranya untuk dapat menghancurkan sekte Xuantian, ucap dari Zhao Fan. Itu aja untuk part kali ini. Itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan pada akhirnya Gu Santong pun muncul kembali. Setelah sekian abad dia nggak muncul, akhirnya dia muncul lagi. Dan nanti di perang melawan sekte Xuantian, Gu Santong akan menunjukkan sedikit kemampuannya yang akan membuat kacau balau, karena dia sangat kuat. Karena mau bagaimanapun Gu Santong itu adalah salah satu binatang suci yang kemampuannya tentunya ada di atas rata-rata bagi mereka para kultivator biasa. Itu aja untuk saat ini. Untuk jawaban kita bahas di Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Di minggu depan untuk Zopa. Itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Enjoy.